Apakah sihir itu benar nyatanya? Aku juga tidak mengerti itu apa. Semuanya mulai tidak masuk akal. Pastinya ini menjadi kesempatan yang sangat luar biasa dan pertama kali saya harus memerankan tokoh asli sebagai Maya. Dan ternyata proses untuk memerankan tokoh asli itu cukup panjang dan banyak kesulitan juga yang kita harus alami. Sebenarnya untuk memerankan tokoh asli itu tergantung kepada persepsi dan interpretation kita juga, dan pastinya interpretation producer dan director juga. Saya punya kesempatan untuk bertemu dengan Maya yang asli dan bertemu beberapa kali dengan dia agar kita bisa memberikan hasil yang terbaik dan bisa mimik semaksimal mungkin karakter aslinya, dan of course untuk paham alur ceritanya juga. Sebagai aktor, tugas kita selama proses untuk menjalankan karakter development dan pendekatan kita dengan tokoh asli, kita harus develop trust dulu. Karena walaupun kita dikasih kesempatan untuk bertemu dengan karakter asli, mungkin ada beberapa hal yang disembunyikan atau mungkin ada beberapa hal yang mereka ingin show alur ceritanya seperti itu. Jadi yang dibutuhkan adalah human psychology dan untuk paham the reason why they do what they do, dan untuk paham tentang morals dan values yang mereka punya agar kita bisa mendalami karakternya. I'm very grateful dikasih kesempatan hampir 2 bulan reading untuk character development, dan dalam waktu 2 bulan itu saya bisa menggali informasi tentang karakter asli dan kita bisa pelajari hal-hal lebih dalam tentang bahayanya santet di Kalimantan dan apa sih konfliknya terhadap psikologi manusia. And ternyata itu seseram itu. Selama proses syuting juga saya ikut bisa merasakan semuanya, dan ini menjadi salah satu project yang mungkin saya tidak akan lupakan selama hidup saya sebagai aktor. Yes, ini dia Frederica Kau. Apa yang kami alami ini bagian dari sihir. Yang pengalaman menariknya, ini pertama kali saya bekerja sama dengan Soraya, dan ternyata yang membuat Soraya berbeda adalah they're very perfectionist dan mereka detail. They want to produce the best films in the industry. Makanya kita dikasih waktu sebagai aktor cukup panjang agar kita bisa masuk dalam karakternya. Dan setiap hari kita bertemu dengan produser, kita dikasih acting coach, kita dikasih dialect coach, karena emang ini real story dan kita harus menggunakan dialect Banjar juga. Jadi saya harus pelajari itu juga agar bisa mimik dan bisa mengikuti alur cerita dengan sebaik mungkin. Selama kita syuting juga, director kita sangat hands on, dia sangat membantu kita juga untuk kita bisa paham. Mungkin ada hal-hal yang ternyata there are moments that we need another person's guide, so he's been very helpful throughout the whole journey. Dan juga karena ini saya termasuk apa ya pendatang baru, jadi I'm very lucky ada Pahat juga yang juga pendatang baru, karena kita bisa saling membantu dan saling bisa komunikasi dalam maupun itu character development process, reading process, dan selama syuting kita juga dapat chemistry yang oke, yang baik untuk memerankan pasangan suami istri.
Yes, itu dia Frederica Kau. Lebih baik aku mati secepatnya, Mi. Miringkan badannya, bantu Maya, yalah, Safian, kakinya. Apakah sihir itu benar nyatanya? Tolong kami. Tantangannya pasti banyak karena ini cerita asli. Selama proses reading 2 bulan, karena emang readingnya cukup berat juga, karena ceritanya emang intens, lumayan intens. Jadi ada beberapa momen di mana, aduh, bisa nggak ya memerankan Maya? Karena banyak scene di mana membutuhkan emosi yang sangat tinggi dan aku ngerasa I don't know if I can do this, tapi karena dikasih dukungan dan semua yang kita butuh diberi sama Soraya, jadi lebih yakin lagi. Karena ini cerita asli ya, tantangannya mungkin itu cara untuk adapt cerita asli dan untuk menjadi tokoh asli itu seperti apa. Karena yang tadi saya bilang sebelumnya, itu semua tentang persepsi dan interpretation kita dan interpretation producer dan director. Walaupun kita berusaha sekali untuk bikin replika cerita asli, there are gonna be moments yang we also have to interpret it ourselves, karena setiap manusia juga mereka punya reason yang mungkin nggak mau mereka ceritakan, yang kita harus evaluate sendiri kenapa alasan mereka melakukan itu. So mungkin itu tantangannya karena ini cerita asli dan kebetulan karena harus menggunakan bahasa Banjar. Kita baru dapat dialect coach mungkin 1 bulan sebelum kita syuting. Dan tantangan selanjutnya, skrip yang kita terima di awal itu bukan skrip yang nanti kalian akan nonton. Banyak draft yang baru, dan ternyata draft yang akhir tidak sia-sia, emang sebagus itu ceritanya dan bisa benar-benar menjelaskan dan merepresent bagaimana orang yang dikasih yang diberi santet, apa sih dampaknya terhadap mind, psikologi semuanya, dan dampaknya kepada sekitarnya seperti apa juga. Thank you. Lebih baik aku mati secepatnya, Mi. Miringkan badannya, bantu Maya, yalah, Safian, kakinya. Apakah sihir itu benar nyatanya? Tolong kami. Kompleksnya sangat kompleks dan sebenarnya sama yang kita rasain deh, kekompleksan karakter yang kita mainin ini. Dan apalagi si peran Andi yang perankan juga, aku harus memainkan emosinya yang memang naik turun, dimana pada saat dia masih dalam keadaan yang sehat sampai dia terkena sihir dari Kalimantan itu perubahan-perubahan yang dialami itu juga emang benar-benar harus aku rasain banget, dan semoga terdeliver dengan baik. Gimana nge-build chemistry bersama dengan Frederica pada saat untuk ini kan sebagai suami istri lagi, iya. Itu gimana, silakan Pak. Itu tadi untungnya kita punya waktu 2 bulan untuk reading karakter development, dan itu juga sangat membantu banget untuk membangun chemistry bareng Frederica sebagai Maya. Jadi lumayan gak berasa juga sih jadinya ya, karena readingnya juga berjalan dengan baik dan seru juga dan fun juga sebenarnya. Jadi kita pada saat reading ada waktu-waktu yang senggang, kita bisa ngobrol banyak lagi soal karakter kita masing-masing. Apalagi kita juga di sini berperan sebagai suami istri, jadi emang chemistry yang kita bangun juga harus sangat bagus. Teman-teman media tadi udah ngelihat official trailernya. Nah, terus tadi banyak adegan intens yang kamu perankan, dan kita dapat info di sini kalau kamu memerankan semuanya sendiri tanpa stuntman. Jadi gimana, boleh ceritakan ke teman-teman media? Iya. Sebenarnya
ada beberapa yang emang dilarang untuk aku lakukan sendiri, cuma emang kayaknya akunya aja yang bener-bener pengen lakukan itu sendiri. Karena kalau misalkan aku ngerasa aku masih bisa, bukannya egois tapi kayak udah aja lah. Tapi totalitas dari seorang aktor untuk peran yang dipercayakan ya. Iya, dan itu juga jadi ngebantu aku untuk ngelanjutin pada saat kejadian yang emang dilakukan di scene yang berat itu bikin aku ngerasa karakter yang aku mainin ini juga benar-benar nempel di aku. Jadi benar-benar ngerasain apa yang memang dirasakan oleh Andi pada saat mengalami itu. Jadi kalau misalkan dilakukan dengan stuntman, aku kayaknya kurang bisa merasakan. Jadi lebih baik aku lakukan sendiri beberapa adegan-adegan yang cukup berat. Wow. Tapi ada satu request yang saya tolak. Boleh dibocorin atau enggak Pak? Teman-teman media apa sudah? Ada satu adegan di rumah, di mana rumahnya roboh. Dia minta berdiri di bawah rumah itu dan diroboh di atas dia. Dia bilang jangan, siap mati kan. Saya baru setengah jalan yang produksi jangan sampai. Itu kan demi kebaikan juga ya Pak. Demi Iya. Oke, itu kan pengen banget itu sebenarnya. Tapi itu dijaga safety-nya. Syuting days-nya masih banyak. Syuting days-nya masih banyak. Oh kalau udah tinggal dikit nggak apa-apa. Yes, Fahad yang dari tangan untuk Fahad dong. Saya Andi. Saya Maya. Racun Sangga itu sejenis santet dari daerah kami di Kalimantan. Kami menyebutnya sihir. Cara kerjanya seperti muhur gaib yang dimasukkan ke dalam tubuh saya lewat kiriman. Dan muhur itu gunanya menaikin fasik untuk membuat saya sakit. Ceritanya saya dipanggil Pak Sugil, skrip udah jadi memang sudah jadi. Yang saya tahu dari Pak Sugil, dia pasti ingin sesuatu yang berbeda, berarti kata ini bedanya apa nih, apapun itu ya, apa yang akan kita tawarkan nih ke penonton, menariknya di mana? Kalau menarik kita pasti ngomong cerita. Jadi dipanggil aja dengan skrip yang udah jadi, saya merasa ini pasti ada sesuatu yang beda nih kalau dipanggil sama Pak Sugil. Saya baca ternyata benar, perbedaan paling mendasar adalah ini santet Kalimantan. Biasanya santet Jawa ya, santet Kalimantan gimana tuh saya juga nggak tahu. Akhirnya saya baca segala macam akan bikin kita tahu ya apa itu santet Kalimantan. Dan indeks Inggris juga di Kalimantan juga, jadi bahasanya juga banyak bahasa Kalimantan, membuat itu menjadi semakin menarik dan semakin berbeda ya. Menarik adalah cerita mengenai kedua pasangan ini yang cukup tragis ya. Saya selalu percaya bahwa untuk horor dramanya harus kuat. Karena kalau dramanya nggak kuat, horornya nggak jalan. Dan ini dramanya kuat banget. Jadi mudah-mudahan mencekatnya juga dapat. Gitu. Itu dua sih yang paling utama. Yes. Berarti kalau dari Mas Rizal sendiri pendekatan secara kreatifnya seperti apa Mas yang akan disuguhkan kepada penonton di Indonesia sehingga menjadi berbeda dengan judul-judul atau film-film horor yang sebelumnya Mas Rizal kerjakan? Kalau secara kreatif mungkin bagaimana menerjemahkan skrip itu ke dalam filmnya ya. Gimana dengan antara lain sih kita dari Pak Suryo akhirnya kita juga membahas mengenai point of view, bahwa film ini sering sekali dilihat dari point of view orang, bukan dari penonton, jadi dari orangnya. Jadi antara lain dengan kita mengetahui kejadian itu bersama para karakter, bukan kita tahu duluan. Itu yang salah satu pendekatan yang kreatif kita. Ya, sepertinya akan jadi sangat misterius juga buat penonton ikut merasakan ketegangannya. Dan apakah efek-efeknya aja yang dikasih Mas, efek dari santet itu, atau gimana cara bekerja santet itu bisa nanti dinikmati juga oleh penonton kita? Ya, salah satu yang juga berbeda adalah bahwa di cerita ini dikasih tahu cara kerjanya. Dan saya bukan bicara mengenai muntah atau ada paku ya, itu efeknya. Tapi di sini ada cara kerjanya. Jadi pas saya baca, oh cara kerjanya gini santetnya ya. Nah itu sangat menarik. Siap, terima kasih.
kami menikah, berbagai kejadian aneh menimpa kami. Sampaikan entertainment aja ya. Karena saya pembuat film kan, itu tujuan saya. Cuma bedanya nih, film ini true story. Jadi ada ide, ada hal baru yang orang bisa lihat, orang bisa dapat, orang bisa mungkin waspada ya dengan tradisi-tradisi tempat-tempat di Indonesia. Itu mungkin ya. Ya saya. Kalau boleh diceritakan ke teman-teman media Pak, bagaimana ketemunya dengan cerita ini melalui Tren Mustigina? Boleh diceritakan ke teman-teman media? Ceritanya. Yes. Biasa kita tim selalu mencari cerita yang baik, cuman biasanya susah ya. Kepilih paling satu dari ratusan gitu. Nah ini kebetulan satu malam saya cuma lihat. Kebetulan saya udah kenal sama Mustigina, jadi saya kebetulan lihat ada thread baru di Twitter dia, tulisannya racun sangga santet pemisah rumah tangga, itu saya baca. Dan Adi Nugroho juga ngomong sama saya, itu salah satu chief writer kita. Ini bagus nih, terus kita telepon Gina, kita coba tanya lagi, ngobrol lagi, gali lagi, sampai lihat semuanya ceritanya ada value, ada structure buat bikin film atau enggak. Setelah kita bedah semuanya, kita rasa, nah ini bagus nih, baru kita lanjut. Ya, dan akhirnya di sini didapatkan sutradara itu Mas Rizal Mantovani. Mas Rizal, ini gimana akhirnya bekerja sama kembali dengan Mas Rizal Mantovani? Boleh tepuk tangan dong. Kerjasama yang banyak dinantikan oleh penonton di Indonesia. Visi apa Pak yang disampaikan pada saat itu sehingga itu bersambut dengan baik oleh Mas Rizal di sini? Silakan Mas Rizal. Well, mungkin kalian sudah pada tahu kalau Rizal sama saya udah temen ya. Dan kita udah pernah bikin 5 cm, Supernova dan lain-lain bareng gitu. Jadi pas lihat kondisi film ini yang di bayangan saya harus di shoot dengan cara yang tertentu untuk mendapatkan cekaman dan gaya baru semuanya, dan saya tahu Rizal sama saya sering ngobrol tentang film horor dan segala macam, jadi saya tahu pasti bisa. Dan pas saya ngobrol sama Rizal juga, Rizal sama saya sangat terbuka dengan apa yang kita harus buat gitu. Cuman perjalanan cukup panjang, skrip yang udah jadi di awal yang kita udah reading kan, tiba-tiba saya lihat kayak ada sesuatu yang harus dirubah. Kita rubah lagi, saya ngobrol sama Rizal gitu. Jadi biar perjalanan panjang, tapi pengertian saya dan penyampaian dan komunikasi kami sangat apa ya namanya, satu arah ya, makanya kita bisa bersama lagi. Yes. Aku disiksa, Mi. Abi. Kita casting cukup banyak orang, tapi karena ini kisah nyata, susah sekali dapat pemain yang bisa merepresentasikan tokoh-tokoh asli ini gitu. Jadi ada sesuatu yang saya dengar, yang saya butuhkan di suara mereka, di acting segala macam. Nah, pas Fahad sama Fred baru terasa bahwa ini cocok nih buat film ini, dan itu sih. Dan akhirnya dikolaborasikan mereka berdua di sini. Iya benar, dan casting proses juga cukup lama kan. Yes. Pasti dulu gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Surya. Nanti kita kembali. Benar kada ingat apa-apa. Abi hanya merasa semuanya gelap. Aku juga tidak mengerti itu apa. Semuanya mulai tidak masuk akal. Biasanya orang kita mengiranya itu karena hal gaib, Bang. Mai, Aci lihat tadi lah. Itu utamanya dulu, dibaca kisah nyatanya dan terasa bahwa ini bisa terjadi atau enggak, ceritanya relate atau enggak, siapa yang bakal nonton, umurnya berapa, itu semua dipertimbangkan dulu untuk memilih cerita, dan apakah ini cukup beda dari horor yang ada, apa yang kita bisa bikin supaya ini mempunyai penontonnya sendiri. Penilaiannya sih justru dari situ ya. Salah satunya ya kisah nyatanya ini, dari ceritanya nggak terasa seperti dibuat-buat, mengada-ada. Itu salah satu alasan yang saya pilih dulu gitu. Dan emosional antara karakternya dan segala macam juga ada lebih deep gitu. Jadi bukan hanya mempertunjukkan teror atau hantu gitu, tapi lebih ke
riset ceritanya? Riset ceritanya kebetulan ada toko aslinya. Jadi toko aslinya kita panggil dari Kalimantan ke sini, kita ngobrol. Berkali-kali kita panggil ke sini, kita kenalin nama cast-nya juga. Mereka juga sempat ngobrol sama toko aslinya, dan itu dengan sangat detail. Dan kalau ada yang salah atau apa di skenario-nya kita perbaikin lagi. Ada yang terasa bahwa nah ini beda deh, coba kita tanya lagi, datang lagi mereka, kita tanya lagi, begitu. Dan itu berulang-ulang selama mungkin 6 bulanan gitu. Siap, terima kasih Mas. Ikam tuh takkan ampun orang. Laki Ikam ini terkena racun sangga. Ini bisa disembuhkan lah. Ini ilmu tingkat tinggi, ngalih disembuhkan. Semuanya di Jakarta, kita syuting di Banjarbaru juga. Oh, di Banjarbaru. Ya, tadi trailernya kan dilihat ya perairan semuanya di Banjar. Saya belum nonton, saya kloter kedua. Wah, belum nonton? Belum. Yang sebagian belum datang tadi ya nanti. Nanti sebentar. Ada sebagian di Kalimantan, Oke. interior di Jakarta, ada beberapa di Jakarta juga kayak jalanan hanya untuk lebih praktikal aja ya, lebih gampang buat kita. Tapi yang harus di Kalimantan semuanya kita Di Banjarbaru. Di Banjarbaru, dan mereka ada bagian atasnya apa namanya San? Yang di atas. Nama daerah Apa itu? Ya ada Loksado ya. Iya. Di Loksado, di perairan situ cukup banyak kita ambil di sana. Oke. Dan juga mungkin juga untuk biar menjadi kemudahan juga ya, ada beberapa yang kita bikin set. Jadi set Kalimantan interior yang persis. Jadi kalau seperti kita replika aja gitu. Jadi karena memang jadi tetap menghargai bentuk daripada rumah dalam Kalimantan, cuman kita bikinnya di Jakarta. Bikin di sini. Iya, karena waktu kita mau syuting di rumah adat di sana, peraturannya banyak banget. Iya. Kita harus menghargai peraturan itu. Jadi saya bilang kita bangun aja rumahnya di sini. Gitu. Bikin di sini. Iya, kita bangun di studio di sini rumahnya. Persis gitu, idenya gitu. Mengenai mata. Poster, ya. Ini bukan buron, ini korban. Korban santet. Matanya ditutup, makanya yang matanya ditutup kan korban buron atau orang yang nggak boleh diketahui. Iya, buron. Nah, korban buron atau orang yang nggak boleh diketahui identitasnya. Iya. Ini mereka tidak mau diketahui identitasnya dan mereka adalah korban santet. Gitu. Idenya sih itu. Oh, itu ya. Terima kasih Mas Ferry. Jadi sekarang, apakah kami aman? Pemain aslinya menarik sih, karena pada saat mereka cerita tuh bisa kedengaran heartbroken-nya mereka gitu. Jadi itu mungkin menjadi satu perspektif lain yang kalau kita baca skripnya begini, ternyata pas karena saya baca skripnya dulu baru ketemu mereka. Skripnya dulu, pas ketemu mereka memang ada input kepada diri saya dan pencerahan, karena dengar langsung dari mereka tuh kerasa. Ya, ini dia Abi dan Maya bersama dengan penulis tren yaitu Gusti Kida sudah hadir bersama kita. Silakan boleh bergabung, teman-teman guys boleh berdiri, filmmaker boleh berdiri untuk berada di tengah. Wow, terima kasih sudah berkenan untuk membersamai kita, karena ini pertama kali Film Racun Sangga Sangga Pemisah Rumah Tangga bertemu dengan teman-teman media. Silakan kita hanya boleh foto ya teman-teman ya, maaf ya belum siap untuk kita ngobrolnya. Iya. Iya, silakan boleh lebih rapat lagi, lihat sebelah kiri kita foto dulu. Silakan. Ya, lihat sebelah kiri teman-teman, boleh lihat sebelah kiri. Bersama kita selain jajaran cast filmmaker, ada penulis tren juga, ada Gusti Kida di sini, dan juga ini yang mengalami kejadian nyata dan masih mengalami kejadian nyata itu Andi dan juga Maya. Sebelah kiri cukup, tengah sekarang. Silakan di tengah. Saya Andi. Saya Maya. Racun Sangga itu sejenis santet dari daerah kami di Kalimantan.
Kami menyebutnya sihir. Cara kerjanya seperti muhur gaib yang dimasukkan ke dalam tubuh saya lewat kiriman. Dan muhur itu gunanya naikin fasik untuk membuat saya sakit.